Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Oke, hari ini saya mau reading untuk kalian ya, bintang Pisces ya. Dan maaf sebelumnya ada anak saya di belakang. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Dia lagi bermain dan ya semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan baik. Maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, untuk kamu Pisces, tema kita hari ini ya, dimana dengarkanlah petunjuk dari semesta untuk hidupmu ke depan lebih baik. Kalaupun mungkin kondisinya saat ini kamu lagi bersedih ataupun apapun ya, dengarkan petunjuk ini dan lakukan sebelum kamu menyesal. Ataupun ya setidaknya ada perubahan kalau kamu lakukan, bukan hanya sekedar didengarkan saja tetapi dilakukan juga ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa kalian ke playlist. Semua sudah ada tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Pisces ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces. Pisces, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian para Pisces. Untuk hidupmu lebih baik ke depannya. Pisces. Oke, di kartu pertama di sini. Wow, di sini ada Two of Swords. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih fokus. Jangan gegabah ataupun jangan pelin-pelan. Mau di setting sana, setting sini. Kamu harus punya pendirian. Hidup ini adalah perjuangan, tapi perjuangan itu yang nyata. Bukan perjuangan yang bingung arahnya kemana. Ya ini ibaratkan kamu berjuang, tapi nggak tahu arah kemana. Kenapa? Matanya ditutup. Ya, mana musuh, mana sahabat, kamu bingung. Ya, semesta mau sampaikan itu, kamu harus tegas pada diri kamu. Jangan malah kamu dimanfaatkan orang. Kamu baik, terlalu baik jangan. Nanti dimanfaatkan. Begitupun kerja. Kerja tujuan kamu apa? Ya kerja, jangan asal kerja. Jangan hanya dapat capeknya doang. Atau dimanfaatkan orang tenaga kamu. Ya. Ataupun dalam percintaan, tidak dinafkahi, kamu tetap di situ, dimaki, kamu tetap diam. Bukan berarti saya suruh kamu menjadi pembangkang ya, tidak. Tetapi ini saya bicara dari sisi mental. Kalau kita diperlakukan tidak baik, itu secara tidak langsung mental kita sakit loh. Serasa kayak kita udah mati, tapi masih hidup. Karena dia menyerang secara mental. Membunuhmu, membunuh karaktermu. Nah ini kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, itu pilihan. Saya cuma bicara secara psikologis. Karena semesta yang mau sampaikan kepada kamu. Di sini kalau kamu masih bisa bertahan, silahkan bertahan. Kalau tidak ya kalian harus bisa melindungi dirimu. Ya, di sini saya mau disclaimer, saya tidak mau menebar kebencian ataupun apapun, no, tidak. Apalagi kamu kata Ica harus begini, rumah tangga saya begini, jadi saya ikut aja. No, saya bukan penentu masa depanmu. Saya bukan penentu hubunganmu, no. Itu semua kembali kepada kamu. Saya di sini mengarahkan secara psikologis. Dimana kalau memang kamu masih mampu, silahkan berjuang. Kalau tidak, berarti silahkan berjuang untuk dirimu. Kalau dalam artian gini, kalau kamu mau masih mampu, ya silahkan berjuang untuk dirinya. Tetapi kalau kamu tidak mampu, berjuanglah untuk dirimu sendiri, gitu. Ya, jangan beban dulu ke orang lain. Ibaratkan timbangan kan, udah berat nih, nggak mampu, ya dikurangi. Sama kan lift. Kalau terlalu berlebihan bobot, dia nggak akan jalan. Kenapa? Karena dia lebih memilih keselamatan penumpang
Akhirnya nggak jalan, harus ada yang keluar supaya bisa naik. Kalau dipaksakan, ya mungkin malah nanti putus. Ya, akhirnya berbahaya penumpang yang ada di dalam lift itu. Ya semua, mobil, apa, yang berlebihan atau kekurangan juga nggak bagus. Kalau kekurangan berarti kan boros bensin. Kalau macam contoh kayak kita pakai mobil ya, kendaraan. Kalau taksi lah seperti gitu. Taksi zaman dulu ya. Kalau taksi kan tunggu full dulu baru jalan. Itu zaman saya. Saya nggak tahu zaman sekarang kan ada Grab, pakai yang itu ya. Ataupun apa itu. Sekarang Maxim dan macam-macam. Ya. Tapi kalau dulu kan zaman saya ya tunggu dulu sampai penuh. Mau 2 jam kah, 3 jam kah? Tunggu dulu sampai penuh. Kalau tidak ya otomatis kan rugi supirnya. Rugi dia di bahan bakar. Nah, begitupun kalau berlebihan, wah bisa, kalau tikungan bisa, mobilnya bisa terbalik karena kelebihan muatan. Nah, ini sama dengan beban tekanan mentalmu. Selama kamu bisa baik di dalam hubungan itu, dalam pekerjaan itu, dalam circle itu, semesta mau sampaikan, berjuanglah bersama dengan orang-orang itu. Kalau memang masih mampu. Kalau tidak, berarti kamu harus bisa proteksi, memberikan perlindungan untuk dirimu. Kamu jaga jarak, ataukah kalau bisa pergi dari situ. Ini dalam apapun, hubungan, pekerjaan, atau apapun. Ini cuman saya memberikan kata kunci, kamu yang menjabarkan sendiri. Karena saya lihat di sini tekanan mental. Kamu diserang dari mental. Ada beberapa juga yang ya mungkin sampai sekarang gajimu belum dibayar, atau ada penundaan hakmu, ya entah gaji, tunjangan, atau apa, atau janji-janji mereka yang mereka belum tepati, ya. Tapi tetap kamu masih kerja. Ya nggak jadi masalah, kita kerja nggak jadi masalah, tapi kan kamu harus lihat hak kamu juga, ya. Karena kalau kamu tidak berbicara, ya berarti kamu membenarkan kesalahan mereka. Kita bicara di sini tentang kedisiplinan, bukan kita matre. Kita kan sudah bekerja, kita sudah melakukan kewajiban kita. Sekarang harus kita bisa juga mendapatkan dari hasil kita, hak kita. Nah, ini contoh ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang tekanan batin, aduh belum gajian, terus pengeluaran banyak, ataupun mungkin kondisinya kok gaji nggak naik-naik, bahan kebutuhan pokok naik, gaji nggak naik-naik, padahal jam kerja bertambah, nggak ada gaji lembur, tapi diam aja. Harus bersuara. Ya, begitupun dengan pasangan. Mau dibawa kemana hubungan ini? Ada pasangannya pemalas, ada pasangannya saya lihat di sini tidak menafkahi, tapi membenarkan begitu, diam-diam aja. Walaupun mungkin dalam tanda kutip kamu wanita, tetap harus ada nafkah. Entah berapapun, besar kecilnya tetap disyukuri. Jangan karena kecil, pasangan saya lebih besar, sudah saya santai-santai tidur-tidur, akhirnya membenarkan kesalahan dia dibandingkan ribut. Padahal sebenarnya nggak bisa. Yang salah jangan diam-diam. Akhirnya ujung-ujungnya keenakan, ya akhirnya apa? Kebiasaan, malas itu menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena sudah terbiasa gitu. Jadi seperti gitu ya, tentukan apa yang kamu inginkan ya, jangan bungkam. Kalau salah dibenarkan ya, maaf, kalau salah dikoreksi, jangan malah membenarkan yang salah. Oke, berikutnya di sini, di sini ada Ten of Swords. Ada yang ingin melukaimu, ada yang sirik kepadamu, ada yang mencibirmu, menghujatmu, membongkar aib-aibmu. Ini entah pasangan, ini repot ya kalau pasangan. Dimana dia harus melindungi, menjaga, malah dia ember ya. Ataupun keluarga sendiri, mungkin ayahmu ya, suka membanding-bandingkan kamu dengan kakakmu, adikmu, ataupun mungkin pasanganmu merasa tidak nyaman bersamamu dan akhirnya ribut, marah, ya, tidak bertanggung jawab, dan akhirnya mencari pembenaran atas kesalahannya, membuatmu sakit hati, terluka, ataupun mungkin di kantor ada yang tidak suka akan dirimu ya, menghasut kamu kepada pimpinan, akhirnya kamu dimarah, setiap kamu kerja selalu salah. Waduh, hidupmu berat ya Pisces ya. Berarti kamu nih orang kuat. Selama kamu banyak masalah, berarti semesta itu tahu bahwa kamu tuh kuat ya. Cuman kamu saja yang tidak sadar bahwa kamu itu kuat ya. Selalu semangat Pisces. Jadi yang semesta sampaikan kepada kamu, circle kamu nih, kalau memang circle kamu tidak baik ya kamu harus menghindar, kayak tadi yang saya bilang ya, ataupun pergi dari situ untuk kesehatan mental, jiwa dan mentalmu nih. Kita kan harus sehat lahir dan batin ya.
waras dari pikiran kita dan hati kita bersih. Harus seimbang. Kalau kita tekanan dari mental, bagaimana kita bisa waras? Karena dari mental pasti kita akan pergi ke pikiran yang nggak beres, ya, tekanan, nggak bisa konsentrasi. Nah ini hati-hati, ada yang mungkin mau menggambar aib-aib kamu ataupun apapun, ya. Ini yang semesta mau sampaikan, keluar dari circle itu supaya tidak ada tekanan. Tidak usah mencari pembenaran dengan orang-orang itu. Buktikan saja bahwa apa yang mereka itu lakukan itu atau bicara kepada kamu itu salah. Maaf ya, agak berisik ya. Jadi tidak usah saling membalas kebencian, bongkar aib dia lagi, apapun ya. Berarti kamu sama saja seperti dia. Jadilah orang yang elegan, jadilah orang yang cerdas dalam berucap, bersikap, bertindak. Ya. Kamu yang harus bisa melindungi dirimu dari orang-orang jahat. Kalau kamu ada di circle orang jahat, ya berarti kamu siap-siap saja akan dijahati atau ya akan kalau dibilang ya disakiti oleh mereka. Tunggu waktu aja. Karena kamu di circle itu serasa kamu mengizinkan mereka menyakitimu. Harus ada punya proteksi untuk dirimu, perlindungan untuk dirimu, ya. Seperti gitu. Kita lihat lagi di kartu ketiga di sini. Wow. Di sini ada Two of Cups, ya. Harus ada keseimbangan antara hati, pikiran dan logika, ya. Jadi semesta mau sampaikan, kalau kamu punya masalah diselesaikan, jangan mengambang atau lari dari permasalahan. Saya lihat di sini yang tadi ya, tuh. Kamu diam aja, padahal ada masalah, diam aja. Semesta mau sampaikan, selesaikan. Ya, antara hati dan logika kamu harus seimbang. Kalau hatimu bilang nggak nyaman, ya berarti ada yang salah. Secara tidak langsung semesta memberikan petunjuk dari hatimu bahwa pekerjaan itu tidak cocok untukmu atau orang-orang itu tidak cocok untukmu. Ya. Selama pikiranmu jalan, selama pikiranmu tenang, nyaman, berarti semesta sudah memberikan sinyal bahwa itu yang terbaik untukmu. Lakukanlah, lanjutkanlah. Begitupun dalam hubungan, kalau timpang ya percuma. Harus seimbang, harus ada komunikasi yang baik. Kalau pasanganmu tidak berkomunikasi, kamu yang ajak komunikasi. Bicaranya juga jangan ngegas. Bicaranya penuh dengan cinta, kelemah lembutan. Ini terkadang ini kamu banyak diam. Ataupun mungkin kondisinya ya bicara seadanya aja. Padahal harus ada chemistry antar pasangan. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk banyak komunikasi. Di sini harus banyak komunikasi. Kamu banyak diam sehingga membenarkan kesalahan. Ya. Diam itu kan berarti seolah-olah tidak ada masalah kan. Jadi ya dia tahu bahwa kamu suka dibegitukan. Nah, itu ya, jadi harus komunikasi. Di sini ada Two of Wands. Wow. Di sini semesta mau sampaikan kepadamu, maaf ini ya, baterai lemah ya. Blitznya mati, maaf ya. Semoga kalian tetap masih bisa melihat dengan baik ya gambar. Dimana semesta mau sampaikan, raihlah cita-citamu. Jangan pernah takut bermimpi. Mimpi itu gratis ya. Gak bayar. Teruslah bermimpi kalau kamu bermimpi. Ataupun mungkin kondisinya kalau kamu capek, istirahatlah. Ya. Dan bermimpilah yang indah-indah dalam tidurmu. Saya lihat di sini kamu lelah sekali. Lelah memikirkan masa depan, lelah memikirkan masa sekarang, lelah memikirkan kehidupanmu, anakmu, ini itu. Yang menjadi beban pikiran untuk hari esok, biarlah esok hari baru dipikirkan. Hari ini kamu pikirkan hari ini dulu. Jangan hari ini, besok, lusa, tahun depan, 2 tahun lagi sudah ada di pikiran mau ngapain. Ya, nikmatilah hidupmu. Kamu ingin makan, oke, makan, silahkan. Jangan takut gemuk, takut diabetes, takut macam-macam. Penyakit ini, penyakit itu. Berarti kamu mengundang. Makanya saya bilang untuk berimajinasi, imajinasilah yang indah-indah, jangan yang menakutkan. Karena itu doamu juga. Ya, terkadang kamu tuh insecure. Saya takut ini, ujung-ujungnya terjadi. Semesta mau sampaikan kepada kamu, ingat ada pelindung. Kamu banyak doa. Saya harus sukses. Jangan bilang, apa bisa saya sukses? Boro-boro, modal aja gak punya. Ya berarti kamu memang mengizinkan untuk dirimu melarat. Semesta kasih loh. Akhirnya kamu marah lagi, padahal kamu yang minta. Jadi semesta mau sampaikan ya, pikirkan yang bagus-bagus. Mimpikan yang indah-indah. Ya, jangan mimpi, besok bagaimana ya, rentenir datang, hutang saya belum bayar, belum ada uang, gimana ya. Besok rentenir datang, bingung. Ya, akhirnya ribut lagi.
Ya, harus kamu berpikir, wah saya punya hutang banyak, saya harus tetap kerja, saya ke depan melunasi hutangku cepat, saya jadi miliuner. Itu. Jangan takut bermimpi. Dunia ini ada di genggaman kamu. Kamu mau apa untuk hidupmu? Pikirkanlah yang indah-indah. Ini ibaratkan dia lagi melihat ya masa depannya di alam bebas. Karena apa? Imajinasi itu adalah suatu doa. Jadi berimajinasilah seakan-akan itu sudah terjadi. Jangan mungkin dibilang, ih gak waras. Kak Ica ajar gak waras. Memang kalau kita bicara ilmu spiritual, ini ilmu yang gak bisa dipakai dengan, tidak bisa sinkron dengan logika. Ya. Jadi kalau kamu pergi ke logika, ya kamu pergi ke sekolah sana. Kalau kamu bicara ilmu spiritual, ya gak ada logikanya. Namanya aja Tuhan itu gak, apa ya kalau dibilang, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, ya pasti bisa. Banyak ada keajaiban-keajaiban yang akan diberikan kepada kamu kalau kamu percaya, kalau kamu yakin. Ya. Kalau kamu tidak yakin, ya berarti kamu menginginkan yang tidak yakin itu. Ya semesta juga berikan. Makanya jangan ada keraguan-raguan. Yakin pada dirimu bahwa kamu ke depan akan jauh lebih baik hidupmu. Jangan takut bermimpi. Dan jangan juga dekat circle toksik yang hanya mau apa ya kalau dibilang daya juang rendah, mental pengemis, mental pecundang. Kamu tuh harus mental pejuang. Jangan ikut-ikut mereka yang pengemis, mau minta aja. Harus berjuang, harus mental pejuang. Ya, nih kayak pejuang, tapi matanya harus dibuka, jangan ditutup. Ya, itu. Karena hidup di dunia ini adalah pilihan. Kamu mau sukses, silahkan. Tidak sukses juga, ya silahkan. Semua itu keputusan di tangan kamu. Oke, berikutnya harus bisa lebih sabar. Di sini ada Four of Cups. Entah sabar dalam hal apapun, mengontrol emosi, sabar dalam berbelanja. Jangan sampai diskon kamu mau belanja-belanja. Ataupun ya paling utama nih kontrol emosi. Kamu ribut dengan si A, si B, si C, kamu juga ikut dia ribut ikut juga ribut sama mereka, melayani mereka. Gak usah ribut-ribut. Tenang. Seperti air yang keruh. Kalau kita mau minum bagaimana Kak Ica? Ya tunggu. Nanti pada saat dia punya kotoran sudah mengendap, baru kamu minum air yang bersih di atas. Ya. Itu masalah waktu saja. Karena tunggu itu kan adalah waktu. Tidak usah kamu membalas. Buktikan bahwa kamu bisa. Buktikan bahwa apa yang mereka katakan kepadamu itu salah dengan cara action. Berbuat yang terbaik untuk orang lain. Biar orang lain itu yang menilai. Bukan kamu yang harus membenarkan dirimu, saya ini benar, saya ini tidak seperti yang mereka ucapkan. No, lakukan yang terbaik biar mereka yang menilaimu. Ya, harus tenang. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Jangan juga terpancing emosi. Saya lihat di sini mereka serang mental ya. Entah dia bicara-bicara yang lain, mengumbar aib ataupun apapun. Diam aja. Ya. Begitupun juga dengan keuangan. Di sini ya, hati-hati. Ada yang mau menawarkan ini, menawarkan itu, diskon sana, diskon sini, ajak sini, ajak sana. Ayo kita pergi jalan-jalan aja, nggak usah beli-beli. Iya, tapi kan otomatis kan capek. Pasti butuh minum. Kendaraan butuh bensin. Ya, ini contoh. Ya, atau kamu lapar ya perlu makan. Itu kan uang juga. Dimana kamu mungkin sudah habis 200.000, ini contoh. Dari bensin, makan, minum. Kalau 200.000 mungkin kamu di rumah tinggal diam-diam saja, 200.000 sudah bisa pakai untuk makan seminggu. Nah ini hati-hati. Apalagi kalau dibilang beli baju yang nggak terlalu kamu pakai, ya nggak terlalu butuh gitu. Kamu pakainya cuma sekali atau 2 kali. Habis itu museumkan di lemari ataupun apapun. Jangan tergiur karena diskon. Jangan tergiur karena rayuan orang. Ya ini semesta mau sampaikan untuk bisa memanage keuangan dengan baik. Jangan karena diskon kamu langsung wah kalap mata ambil. Ujung-ujungnya kamu nggak pakai. Ujung-ujungnya rusak karena tidak dipakai. Nah itu ya, walaupun diskon tapi kalau nggak butuh jangan dibeli. Belilah barang-barang yang memang kamu butuhkan, bukan karena kamu inginkan. Jadi harus bisa mengontrol ego kamu, mengontrol nafsu kamu dalam berbelanja. Ya, dan nafsu juga ini dalam memiliki. Jangan juga kamu mau memiliki milik orang. Ya, ada triparty, kamu tergoda atau malah kamu yang menggoda. Ya, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa mengontrol emosimu, mengontrol nafsumu. Ya, jangan malah kamu
sengsara di kemudian hari karena serakah ataupun karena bertindak gegabah. Nah itu ya, jadi harus tenang. Tenang dalam berucap, bersikap, bertindak. Supaya hidupmu juga nyaman ke depannya. Kamu pun bisa memberikan kenyamanan untuk orang-orang sekeliling kamu, terutama keluarga kamu. Ya. Oke, itu yang saya bisa readingkan ya. Semoga resonate ya. Dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih nyaman, lebih bahagia dan dipenuhi dengan kelimpahan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.